Mas, sabar ya. Fokus ya, kita menuntut ilmu ya. Oke, Ustaz, bagaimana? Sehat? Alhamdulillah, Allah. Semangat Ustaz. Ini loh teman-teman di rumah ini. Memang soleh Ustaz. Doanya kenceng banget. Alhamdulillah, rumah itu baik ya. Ya, luar biasa banget, Masya Allah. Iya Pak, sama-sama Pak. Udah gak sabar, dan temanya ini luar biasa, Ramadan is healing. Kenapa? Nggak kelihatan. Oh, sebentar ya, sabar ya. Coba yang ini bisa. Nanti yang ini nampak Ustaznya coba. Itu aja. Sama aja. Ya, udah pada nggak sabar Ustaz. Masya Allah, luar biasa dengan tema kita yaitu Ramadan is healing ya. Begitu, teman-teman sekali lagi kita persiapkan ya jiwa hadirin kita untuk sama-sama menerima transfer ilmu dari guru kita. Kita akan mulai sekali lagi tablik milenial yang dipersembahkan oleh Komunitas Cinta Sholawat dan juga DKM Masjid Baitur Rahman Dumai. Gurunda kami Ustadz Hak Anaki, kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Buni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini Kak Buni pesertanya anak muda 99%. Masya Allah. Luar biasa ya. Bahkan tadi kalau nggak salah dengar nih dari belakang ada yang masih usia SMP ya? Sebelah sini Ustaz. Wah, ini yang masih SMP. Ada SMP 2010 tapi kenapa Ustaz? 12 tahun lalu kenapa Ustaz? Kalau gitu saya ikut juga ya. Sekian tahun yang lalu. Oke, barakallahu fiik. Ada yang dari jauh juga, dari ini saya catat ya biar gak lupa. Dari Lubuk Galung, katanya mana Lubuk Galung. Lubuk, oh di mana? Di belakang. Katanya ini harus naik pesawat, terus naik ferry. Ada yang dari Medan Kampai. Kampai. Hah? Kampai. Nah, Medan Kampai, mana Medan Kampai? Tuh, ini lebih dahsyat lagi nih, perjalanan pesawatnya 8 jam. Kayak umroh. Yang jelas ini jauh ya, Medan Kampai, Lubuk Galung dan seterusnya. Barakallahu fikum. Semoga setiap langkah teman-teman dari rumah sampai ke Masjid Baitur Rahman ini menjadi langkah-langkah menuju ke surga. Kan kata Nabi, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan ke surga. Insya Allah semua yang hadir hari ini adalah ahli surga. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islam dina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan, di sini pasti banyak sekali orang-orang hebat yang mungkin saya belum kenal. Pengurus DKM Masjid Baitur Rahman, kemudian para guru, para ustadz, para ulama, dan para tokoh-tokoh masyarakat yang mungkin sebagiannya tidak dikenal di bumi, tetapi insya Allah dikenal di langit. Kemudian yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, semua anak-anak muda Dumai dan sekitarnya yang mudah hadir di masjid yang sangat indah dan nyaman ini. Hari ini kita bahas tentang persiapan menuju bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah SAW sebagai orang yang paling sempurna, manusia yang paling ideal, beliau mempersiapkan diri sebelum Ramadan itu 2 bulan. Dari mulai bulan Rajab dan bulan Sya'ban.
Jadi beliau aja yang sempurna mempersiapkan Ramadan itu 2 bulan. Nah, karena kita sekarang udah masuk ke paruh pertama bulan Sya'ban, jadi persiapan kita nih tinggal sekitar 20-an hari lagi nih sebelum Ramadan. Kalau ibaratnya Ramadan itu sebuah panggung performance, kita mau tampil di panggung itu, maka persiapan kita sekarang itu udah makin mepet. Cuma 20-an hari. Sehingga dengan waktu yang sebegitu singkat, ada banyak hal yang harus kita siapin supaya performance kita, penampilan kita nanti di bulan Ramadan itu bisa menampilkan performance terbaik. Sehingga dengan performance terbaik, insya Allah kita juga akan mendapatkan jaza, apresiasi dan reward terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya dalam roadshow saya kali ini keliling beberapa kota di Riau, saya pengen ngajak anak-anak muda untuk sama-sama mempersiapkan diri menuju bulan suci Ramadan. Kenapa kita namain roadshow kita dengan nama Tabligh Millennials? Karena anak muda, kalian-kalian ini adalah harapan Indonesia 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Jadi kalau hari ini kita melihat masjid sepi, kecuali diisi oleh orang-orang yang orang tua kita usia di atas 40 tahun, maka kalau muncul gap generasi, tidak ada lagi perhatian dakwah terhadap milenial, terhadap generasi muda, maka bisa dikatakan 10 tahun lagi masjid-masjid di Indonesia bakalan sepi. Kalau hari ini yang mengumandangkan azan atau bilalnya berusia di atas 40 tahun, maka 10 tahun lagi usia azan dengan usia 50 tahun itu sudah tidak mampu memanggil kaum muslimin dengan panggilan yang indah karena keterbatasan fisik. Sehingga dengan kondisi azan yang pas-pasan, kemungkinan masjid semakin sepi. Menara-menara di masjid Indonesia tidak lagi terdengar suara-suara azan yang indah. Sehingga tanggung jawab masjid, tanggung jawab sholat berjamaah, tanggung jawab azan, dan tanggung jawab Indonesia itu ada di pundak kalian. Yang hari ini baru SMP, teen, belasan tahun, 20-an tahun, kalian adalah penanggung jawab dan yang mengangkat beban Indonesia 10, 15, 20 tahun yang akan datang. Sehingga dakwah yang saya sampaikan sejak beberapa tahun terakhir, saya pengen fokus ke anak-anak muda. Kenapa? Karena saya pengen fokus kepada masa depan Indonesia. Hari ini Indonesia alhamdulillah banyak dai yang diisi kajiannya oleh ulama-ulama kita yang hebat-hebat. Tetapi jamaahnya masih beragam. Sebagian besarnya masih usia 35 tahun ke atas. Sehingga saya merasa terpanggil untuk mengisi dakwah khusus kepada anak muda yang usianya di bawah 35 tahun. Walaupun saya udah gak segitu lagi. Makanya udah mulai pakai peci nih. Pertanda sudah sekian lah. Berapa sih Ustaz? Gak usah dibahas ya. Sarah. Saya tahu Ustaz. Oke. Nanti kita bahas di belakang aja. Jadi teman-teman, bahwa anak muda punya peran yang sangat penting dalam sejarah Islam, sehingga Nabi SAW itu memberikan perhatian yang luar biasa kepada anak muda. Saya sedih ketika anak muda punya sebuah pandangan atau mindset bahwa untuk sukses itu kita harus usia di atas 25 tahun. Untuk sukses itu kita harus usianya setengah dari usia normalnya manusia hari ini. 30 tahun, 35 tahun itu baru ideal untuk sukses. Jadi kalau misalnya di bawah 25 tahun rasanya kayak belum layak buat sukses, belum berhak buat sukses, belum berhak buat eksis, belum berhak mengambil peran penting dalam Islam dan negara. Kesannya kalau di bawah 20 tahun kayaknya masih anak ingusan nih, belum layak apa-apa. Bahkan kesannya kalau nikah sebelum usia 20 tahun itu belum siap gitu. Pernikahannya itu nggak akan langgeng, dan banyak lagi anggapan-anggapan yang menurut saya itu nggak sepenuhnya benar.
Karena kalau kita baca sejarah Islam, anak muda yang tampil dalam sejarah Islam sejak zaman Nabi sampai hari ini, itu usianya itu pada muda-muda loh. Itu luar biasa. Teman-teman kenal yang namanya Zaid bin Thabit? Siapa Zaid bin Thabit? Zaid bin Thabit itu sahabat Nabi. Usianya baru 14 tahun. Di usia 14 tahun, Zaid bin Thabit itu sudah menjadi seorang ulama. Dan bukan cuma ulama Al-Quran, beliau juga seorang penterjemah Nabi yang ofisial, menerjemahkan surat-surat penting Nabi dalam dakwah beliau kepada para raja di seluruh dunia. Tahu nggak Zaid bin Thabit itu bisa berapa bahasa? Zaid bin Thabit itu bisa lebih daripada 10 bahasa. Di usia 14 tahun bisa lebih dari 10 bahasa, dan satu bahasa dia cuma belajar sekitar 17 hari. Satu bahasa dia cuma butuh waktu belajar 17 hari. Sebutlah satu bahasa itu 1 bulan 2 bahasa dia pelajari, berarti 5 bulan dia udah bisa 10 bahasa. Sehingga kalau misalnya kita baca sejarah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat kepada raja-raja. Ada raja Romawi, raja Persia, raja Abisinia, raja berbagai macam negeri yang ada di seluruh dunia. Itu dikirimkan dengan 2 bahasa. Satu bahasa Arab, satu lagi terjemah. Dan yang menerjemahkan surat Nabi yang mulia harus orang yang Nabi percaya. Soalnya kalau diterjemahkan oleh penerjemah dari raja itu, takutnya salah terjemah. Disuruh bertauhid, malah diterjemahin disuruh bertuhan. Bertuhan dengan bertauhid sama enggak? Enggak sama, karena ada orang yang tidak tauhid juga menganggap dia bertuhan. Makanya nggak bisa diterjemahkan sama penerjemah dari kerajaan itu. Harus diterjemahkan oleh seorang penerjemah yang sangat memahami tentang Islam dan ilmunya itu udah dalam, dan Nabi percaya kepada dia. Dan Nabi memilih seorang anak muda berusia 14 tahun yang bernama Zaid bin Thabit. Nabi kirim surat ke Romawi, Zaid menerjemahkan ke bahasa Rum. Nabi kirim surat ke Persia, Zaid menerjemahkan ke bahasa Persia. Nabi mengirim surat ke orang Yahudi, Zaid menerjemahkan ke bahasa Ibrani. Nabi kirim surat kepada Raja Ethiopia, Habasyah, Zaid menerjemahkan ke bahasa Afrika, Ethiopia. Dalam satu bahasa, kayak bahasa Ibrani, Zaid hanya membutuhkan waktu 17 hari saja. Dan itu pun bukan full 17 hari belajar bahasa, karena Zaid ini seorang ahli Al-Quran. Dia juga butuh untuk mengulang hafalan Al-Quran. Dia juga seorang penulis wahyu. Dia juga seorang pengajar ilmu. Di sela-sela kesibukannya, dia belajar bahasa dan gak pakai YouTube, gak ada TikTok, gak ada online. Jadi belajar bahasa gak semudah sekarang. Kalau sekarang kan kita bisa belajar secara sendiri ya, tanpa harus mungkin ikut les apa, manggil guru siapa, private, itu mungkin untuk pemantapan. Tapi kalau dulu belajar bahasa berarti mencari guru yang khusus, dan itu juga nggak mudah. Mau belajar bahasa Persia harus cari orang Persia dulu nih. Sehingga Zaid, gimana cara dia belajar bahasa Persia sementara di Madinah tidak ada orang Persia? Gimana caranya? Dia mengumpulkan beberapa literatur yang tersisa dari bahasa Persia, dia susun, dia pelajari 17 malam jadi. Dengan vocabnya, dengan hurufnya, karena setiap bahasa itu memiliki huruf yang berbeda. Itu adalah seorang anak muda yang berusia masih SMP. Udah menjadi penerjemah negara secara ofisial dan udah eksis dalam politik global. Udah eksis dalam politik global, bukan cuma politik nasional, tapi politik global. Ngirim surat kepada raja-raja, penguasa-penguasa lain. Kalau sekarang mungkin kedudukan Zaid itu ada di gedung PBB. Bukan hanya sebagai duta, tapi juga sebagai negosiator, sebagai penterjemah. Itu Zaid bin Thabit. Nanti muncul lagi nama yang lebih terkenal, yaitu Sayyidah Aisyah. Apa yang teman-teman kenal dari Sayyidah Aisyah?
Apa yang dikenal dari Sayyidah Aisyah? Pertama adalah cantik katanya. Oke, bolehlah. Fisiknya cantik. Cantiknya cantik apa? Korea atau India? Cantik apa nih? Cantiknya cantik surga, bukan cantik bumi ya. Jadi nggak ada bandingan di bumi. Cantiknya itu cantik bidadari, sehingga tidak ada perbandingan di bumi. Kalau mau ngebandingin, nggak ada foto yang layak untuk dibandingkan, nggak ada artis yang layak untuk dibandingkan. Oke, cantik. Apalagi yang dikenal tentang Sayyidah Aisyah? Istri Rasulullah SAW, Masya Allah. Oke, apalagi? Anak Abu Bakar. Oke, apalagi? Periwayat hadis terbanyak dari golongan perempuan. Paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau dari laki-laki nanti ada beberapa nama seperti Abu Hurairah dan seterusnya. Kalau dari perempuan, Sayyidah Aisyah itu periwayat hadis paling banyak. Ada ribuan hadis yang beliau hafal. Apalagi yang jarang orang tahu tentang Sayyidah Aisyah, dia adalah seorang dokter. Sayyidah Aisyah itu adalah seorang dokter di usia 13 tahun. Dan usia 13 tahun, kemampuan kedokterannya, kemampuan medisnya Sayyidah Aisyah sudah bisa melakukan bedah besar. Dokter ahli bedah, bukan dokter umum ya, yang ngasih obat panas, demam, bukan. Dia dokter ahli bedah yang sudah mampu melakukan bedah usia 13 atau 14 tahun. Kapan itu terjadi? Ketika terjadi perang Uhud. Dalam perang Uhud, Sayyidah Aisyah ikut, tapi bertugasnya di dalam tim medis. Tim medis yang tugasnya adalah mengobati sahabat-sahabat yang berperang, berjihad, membela tanah air, membela agama yang terluka-luka. Dan kita tahu seperti apa keadaan sahabat yang terluka di perang Uhud. Salah satunya adalah sahabiat yang bernama Ummu Umarah atau Hamra'ul Asad, julukannya Ummu Umarah. Ummu Umarah itu di sekujur tubuh beliau punya 36 bekas luka. Ada yang dibacok, ada yang dipanah, ada yang ditombak, ada yang disayat. Pokoknya 36 bekas luka di sekujur tubuh Ummu Umarah. Itu yang ngejahitin siapa? Sayyidah Aisyah. Usia 13 atau 14 tahun sudah menjadi dokter ahli bedah. Ini yang jarang orang tahu dari Sayyidah Aisyah. Apalagi yang jarang orang tahu dari Sayyidah Aisyah? Sayyidah Aisyah itu adalah seorang yang paling pandai dalam merias pengantin. MUA. Paling jago dalam merias pengantin. Jadi semua muslimah yang mau menikah di kota Madinah itu riasnya itu di rumah Sayyidah Aisyah, yang ngerias Aisyah sendiri. Usia berapa? 13 tahun juga. Karena dulu profesi orang tuh gak harus satu, banyak. Dia hafiz Al-Quran juga, dia hafiz hadis juga, dia ahli fikih juga, dia dokter juga, dia perias pengantin juga. Sehingga banyak riwayat dari perempuan-perempuan Madinah yang menceritakan, kami kalau ingin mendapatkan sebuah hiasan yang bagus, maka kami akan meminta kepada ibu kami Sayyidah Aisyah. Walaupun disebut ibu karena ibunya kaum muslimin, tetapi dia masih sangat belia. Waktu itu sekitar 13 atau 14 tahun. Sayyidah Aisyah yang membuat kayak handcraft gitu ya, hiasan di kepala kayak crown, terus dibikin gaun sama Sayyidah Aisyah. Udah kreatif banget lah, di usia segitu tuh udah eksis banget. Makanya ketika saya mengatakan Sayyidah Aisyah itu adalah cewek gaul, cewek artinya masih muda, karena kalau perempuan mungkin usianya udah setengah, kalau cewek itu masih muda banget, gaul, karena emang gaul banget. Tapi gaul positif, artinya dia kenal dengan banyak orang, dan semua orang itu respect sama Sayyidah Aisyah, dan dia menjadi magnet di tengah-tengah perempuan-perempuan Madinah. Itu gaul yang keren, eksis bahasa lainnya. Udah belia, udah eksis. Masih belia, udah eksis. Itu Sayyidah Aisyah. Belum lagi mungkin kita mengenal nama sahabat kayak Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil itu gubernur Andalusia
dan dia menjadi gubernur di usia 21 tahun. Ada nggak di Indonesia gubernur usia 21 tahun? Kayaknya belum ada ya. Kalau usia 30-an tahun ada mungkin ya? Wali kota mungkin ya. Nah, ini gubernur Andalusia di usia 21 tahun. Dan waktu itu Andalusia masih dalam kondisi polemik, perang antar suku, Islam baru masuk, belum eksis di Andalusia, bahkan itu masih dalam keadaan juga perang bersama dengan Abbasiyah. Kan itu transisi antara Umayyah dengan Abbasiyah. Nah, di masa kepemerintahan Abdurrahman Ad-Dakhil, Andalusia menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Itu sebelum Baghdad loh. Jadi sebelum Baghdad terkenal sebagai pusat peradaban, yang pertama dalam sejarah Islam itu Andalusia dulu. Baru nanti dibawa sebagian ke Baghdad, dari Baghdad dibawa lagi ke negeri-negeri kaum muslimin seperti Turki Utsmani. Tapi yang pertama sekali adalah Andalusia. Sehingga di Andalusia itu sains, ulama-ulama sains, penemu kimia, fisika, matematika dan segala macam itu udah ada di masa pemerintahan Abdurrahman Ad-Dakhil, anak muda usia 21 tahun, belum lulus kuliah bahkan kalau zaman sekarang. 21 tahun itu semester berapa? Semester 7 ya? 6 dan 7 ya? Baru semester 6 atau 7 dia udah jadi gubernur dan eksis negerinya menjadi pusat peradaban. Sehingga datanglah orang dari seluruh bumi, dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan, datang berbondong-bondong ke Andalusia menjadi kota yang sangat ramai karena program pemerintahan yang berhasil dan sukses dengan syariat Islam, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil, umur 21 tahun. Nanti muncul lagi nama misalnya Attab bin Usaid. Attab bin Usaid ini anak muda yang ditunjuk oleh Nabi menjadi gubernur Mekah. Ini gubernur yang ditunjuk langsung sama Nabi. Gubernur Mekah. Tahu nggak berapa usianya menjadi gubernur? Baru lulus SMA. 17 tahun lebih kurang, 17 atau 18 tahun lulus SMA jadi gubernur, dan bukan gubernur kota biasa, kota suci Mekah. Dan Nabi tidak akan menunjuk seseorang sebagai gubernur Mekah kecuali dia punya kelebihan yang sangat banyak. Satu, tentang ilmu agamanya, karena dia menjaga kota suci nomor 1 di dunia. Kita disuruh untuk berkunjung kepada 3 negeri. Yang pertama adalah Makkah, Ka'bah, Masjidil Haram, yang dia bukan hanya menjadi gubernur bagi manusia, mungkin berarti menjadi gubernur juga bagi malaikat, karena Ka'bah itu dikunjungi malaikat setiap harinya. Dialah anak usia 18 tahun atau 17 tahun gubernur Makkah. Yang juga terkenal pastinya Muhammad Al-Fatih. Usia berapa membebaskan? Tidak menaklukkan. Saya lebih suka merawat, tidak menaklukkan tetapi membebaskan Konstantinopel di usia 21 tahun. Ada yang mengatakan 19 tahun. Sebutlah 21 tahun. 21 tahun semester 6, semester 7 udah membebaskan sebuah kota yang paling tua dalam sejarah peradaban manusia, dan hampir tidak ada yang mampu menembus tembok-tembok bentengnya kecuali oleh anak kecil berusia 21 tahun. Dan anak yang berusia 21 tahun ini bukan hanya seorang pembebas, tetapi dia juga sebaik-baik amir yang sudah pernah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang dimention sama Nabi sejak Nabi hidup, padahal dia lahir entah berapa ratus tahun kemudian, tapi udah dimention sama Nabi sejak Nabi hidup. Muhammad Al-Fatih, ni'mal amir, sebaik-baik pemimpin pada masanya. Ada banyak teman-teman nama anak-anak muda dalam sejarah Islam yang sudah eksis sejak usia belia, yang sudah eksis sejak usia masih remaja, yang udah eksis sejak usia belasan tahun, udah eksis. Sehingga kalau misalnya muncul mindset di tengah-tengah generasi kita sekarang, kalau eksis itu harus ngelewati dulu jenjang-jenjang pendidikan segala macam, kayaknya akhir-akhir ini udah mulai terbantahkan nih. Udah mulai banyak anak muda yang eksis, baik di sosial media maupun dalam hal-hal yang lain, dalam kegiatan sosial, eksis dalam organisasi.
Ini artinya bahwa nggak perlu menunggu lama, nggak perlu menunggu kalian umur 30-an tahun, 40-an tahun untuk bisa mengambil peran dalam peradaban Islam dan Indonesia. Sehingga jangan berkecil hati teman-teman. Kalau sekarang kalian usianya masih belasan tahun, ini mah masih zamannya orang tua saya, masanya orang tua saya. Nggak ada. Kalian kalau misalnya sudah balik usia 10 tahun, usia 11 tahun, maka kalian sama dengan yang dewasa kecuali dinilai dari sisi kapasitas. Kalian sudah berhak menjadi imam kalau kalian aqra' minhum, lebih mengerti agama dan lebih baik dalam Al-Qur'annya daripada yang dewasa. Kan bukan usia dulu kan untuk memilih imam kan, tapi aqra'uhum lil Quran, li kitabillah, yang paling ngerti Al-Quran, mulai dari cara bacanya, hafalannya, pemahaman ilmu Al-Qurannya. Kalau kalian di usia 12 tahun sudah hafal Al-Quran, berapapun, mulai dari 1 juz, 30 juz, di tempat-tempat kalian masing-masing, dan kalian bacaannya lebih baik, dan kalian sudah mengerti mana yang halal dan mana yang haram, mampu menjaga diri, tetap bangga menjadi jomblo fisabilillah, nggak pacaran. Karena jomblo fisabilillah itu bukan kalimat celaan, itu kalimat pujian. Karena banyak orang yang nggak pede jadi jomblo. Padahal menjadi jomblo kalau diniatkan untuk menjaga kehormatan itu fisabilillah. Sehingga jomblo fisabilillah itu satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Syabun nasya'a fi ta'atillah, pemuda yang tumbuh dalam keadaan taat kepada Allah. Maka kalau kalian bisa menjaga diri, punya kapasitas yang layak, kalian bisa jadi imam sholat. Ini juga mulai kita angkat nih. Makanya dulu ketika awal-awal saya bikin tren dakwah hijrah, salah satu yang kita panggungin itu adalah Ustadz Muzammil. Sehingga sejak saat itu anak muda jadi imam mulai rame nih di Indonesia. Karena tugas dakwah saya bukan bikin pesantren. Tugas dakwah saya adalah membuat pesan-pesan Islam jadi tren. Beda antara tugas dakwah saya sama ulama-ulama yang lain. Karena mereka layak mendirikan pondok pesantren, mereka mendirikan pondok pesantren, dan itu bagus, kaderisasi ulama. Tapi saya merasa nggak layak mendirikan pondok pesantren. Saya bukan ulama, saya hanya seorang dai. Maka saya tidak membuat pondok pesantren, tetapi saya menyebarkan pesan-pesan Islam menjadi tren. Salah satu di antara pesan Islam itu adalah pesan tentang hijrah. 2015 ke belakang tidak ada tren hijrah. Anak muda yang masih di masjid itu hampir langka sekali kita lihat. Tapi 2015 ke sini hijrah menjadi tren, masif. Komunitas-komunitas dengan nama hijrah bermunculan, event-event dengan nama hijrah bermunculan, akhirnya hijrah menjadi trending. Itulah model dakwah saya, membuat tren, tidak membuat pesan. Kalau sekarang saya bikin sebuah kawasan anak muda, saya menamakan pesan underscore tren pakai D, bukan pesantren, bukan pondok pesantren. Jadi banyak yang datang ke sana, di sini ngaji kitab apa Ustaz? Hah? Di sini nggak ngaji kitab, karena kita bukan berkadar ulama, tapi menghijrahkan anak muda lewat sebuah youth space, kawasan nongkrongnya anak muda, supaya mereka belajar hard skill, soft skill, life skill di situ, leadership di situ, sehingga menjadi leaders masa depan Indonesia. Dan saya berkeyakinan kalian bisa eksis mulai dari rumah, kalian bisa eksis. Kalian bisa eksis di usia belasan tahun sebagai ayah yang memberikan nafkah kepada keluarga. Bisa. Saya udah ngasih nafkah menyekolahkan adik-adik saya itu seusia 12 tahun. Saya SD kelas 6 udah ngasih nafkah karena ibu saya ibu rumah tangga, ayah saya tukang pangkas. Jadi sering kurang, kita banyak hutang di tetangga-tetangga tuh. Jadi setiap bulan nggak pernah kita cukup, pasti banyak hutang. Kontrakan sering diusir gara-gara nggak sanggup ngelanjutin kontrakan, diusir, pindah lagi ke tempat yang baru. Sehingga di usia 12 tahun, saya berazam adik-adik saya harus bisa sekolah. Alhamdulillah saya sekolahnya gratis karena beasiswa terus, tapi adik-adik nggak dapat beasiswa, sehingga saya yang nafkahin mereka. Sampai kuliah di Mesir mereka masih sekolahnya. Dia nelfon, "Bang, nih udah waktunya bayar sekolah." "Oh iya, nanti abang kirim." Waktu saya masih di Mesir. Dari sejak saya di Aceh, usia 12 tahun udah menafkahi keluarga. Kenapa? Kenapa nunggu harus jadi 25 tahun baru menjadi seorang ayah bagi keluarga?
12 tahun juga bisa. Ustadz kerja apa 12 tahun? Alhamdulillah dulu saya sering ikut lomba musabaqah. Dan saya sangat berkesan dengan beliau karena awal saya tampil itu adalah di Pekanbaru, Masjid An-Nur. Dulu ada tahun 94 lomba musabaqah tilawatul Quran tingkat nasional di Pekanbaru. Ada yang ingat nggak? Belum lahir ya? Belum lahir kalian. Udah ketahuan dikit-dikit di Mesir. Tahun 94 di Masjid An-Nur di Pekanbaru dulu ada musabaqah tilawatul Quran nasional ke-17 kalau nggak salah. Saya dari Aceh ikut lomba tilawah anak-anak. Alhamdulillah juara 1. Juara 2-nya Jawa Barat, juara 3-nya Medan. Saya juara 1. Sejak itu udah senang tuh ikut musabaqah ke Palu. Saya juga pernah ikut lomba azan nasional di Masjid Istiqlal. Alhamdulillah juga juara walaupun salah. Pas penyisihan saking mungkin ngelamun ya, saya ngomongnya hayya alal sholah. Harusnya apa? Hayya alas sholah. Tapi saya hayya alal sholah. Tapi alhamdulillah walaupun salah masuk final juga. Entah jurinya kasihan sama saya. Alhamdulillah masuk final dan juara. Tahun berapa waktu itu? Festival Istiqlal, lomba azan. Pas penyisihan saya pakai azan Makkah, pas final pakai azan Madinah. Waktu itu saya belum kenal azan Turki dan azan Aqsa. Sekarang ketika Muzammil dulu belajar di rumah tuh kita belajar tentang azan Aqsa, azan Palestina, azan Turki, pastinya azan Indonesia yang legend banget yaitu Kiai Haji Muhammad ZA itu kan legend banget ya. Sekarang mungkin ada lagi azan tradisional dengan irama-irama khas masing-masing. Yang jelas itu yang saya lakukan di usia 12 tahun, ikut-ikut musabaqah. Alhamdulillah dari situ hadiah-hadiahnya ditabung, sebagian dipakai buat emak. Mak ini buat beli kulkas. Bang, kata emak, ini udah mau puasa nih, kita sering banget ngerepotin tetangga minta es batu. Bisa nggak kita beli kulkas? Bisa Mak, kirim beli kulkas. Bang, kalau kamu telepon dari Mesir, emak tuh ada tetangga, soalnya kita rumah nggak punya telepon, dulu kan nggak ada HP. Akhirnya pasang telepon Mak, tiap bulan nanti saya yang bayarin. Jadi udah mulai mengambil peran dan beban keluarga dari sejak usia 12 tahun, dan itu bukan sesuatu yang aneh. Begitu juga dengan kalian. Kenapa harus merasa saya kan anak sehingga saya dinafkahi? Oh saya kan masih muda sehingga masih boleh dong minta sama orang tua. Jangan kayak gitu. Cobalah berpikir lebih agresif seperti para tokoh-tokoh pemuda dalam sejarah Islam. Di usia sekian ada yang jadi gubernur, usia sekian ada yang jadi penerjemah Nabi, usia sekian Usama bin Zaid tuh. Usama bin siapa? Bukan bin Laden, bin Zaid. Namanya Usama juga. Bagus nama Usama. Jadi jangan underestimate ya. Usama adalah cucu angkatnya Nabi SAW. Karena Zaid adalah anak angkat Nabi. Tadinya sampai Zaid dinamakan Zaid bin Muhammad. Terus dilarang oleh Allah nggak boleh menisbatkan ke orang tua angkat. Akhirnya menjadi Zaid bin Harithah. Dia punya anak namanya Usama. Usianya berapa? Usianya baru 16 tahun. Sudah memimpin sebuah pasukan dengan jumlah pasukan itu prajuritnya 3.000 orang. Dari 3.000 orang itu banyak senior sahabat menjadi prajurit Usama. Seniornya siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab. Ini senior nih. Ada Amirul Ummah, ada Asadul Ummah, ada Al-Faruq. Kan Sa'ad bin Abi Waqqas asalnya Islam, singanya Islam. Umar Al-Faruq, pemimpin yang adil, prajuritnya Usama semua mereka. Perangnya di mana? Perangnya di Syam. Perangnya melawan Romawi. Dan pasukan Usama bin Zaid dalam sejarah Islam satu-satunya pasukan yang pernah berperang, pergi dengan jumlah 3.000, pulangnya dengan jumlah 3.000. Tidak ada satupun yang celaka. Masya Allah, luar biasa strategi Usama bin Zaid. Makanya ketika sahabat protes, ya Rasulullah, kenapa Usama anak kecil 16 tahun kok memimpin kami senior yang udah jago dalam peperangan? Kata Rasulullah, janganlah kalian berburuk sangka tentang dia, kan sesungguhnya dia sebaik-baik pemimpin untuk kalian. 16 tahun. Jadi kenapa nunggu 25, 30, 35 tahun? Kalian bisa langsung mengangkat beban mulai dari
beban keluarga, beban masjid, beban masyarakat yang paling dekat dengan kalian. Jadi aku tetap ambil peran itu sebagai pemimpin-pemimpin muda di masa yang akan datang untuk Indonesia. Itulah kenapa pemuda itu penting, teman-teman. Sehingga dakwah saya fokus saja sama anak muda. Dulu malah saya nggak pakai peci kan? Pakai apa dulu? Kupluk. Cuman sering orang salah sangka, ini ustadz bukan sih gitu ya. Sering kali saya datang ke masjid, terus nggak diakui kan, dikira bukan ustadz. Jadi pas mau sholat nggak ada yang dorong-dorong saya untuk jadi imam. Masa saya pura-pura kedorong gitu ya? Siapa sih jadi imam gitu? Nggak ada yang dorong sama sekali. Tapi akhirnya sama panitia ustadz DKM nggak mau, karena DKM melihat saya, ini bisa nggak sih baca Al-Fatihah? Alhamdulillah ketika saya udah ngimamin baru mereka percaya, oh benar ini Ustadz. Kenapa kok Ustadz mau mengambil posisi kayak gitu? Sampai mungkin dianggap ada yang komen, gak pernah mondok kok jadi Ustadz. Alhamdulillah saya mondok 6 tahun, gak bisa bahasa Arab kok jadi Ustadz. Alhamdulillah saya 6 tahun di Mesir. Cuman kan gak ditampilkan gara-gara kan pengen anak muda ya, tapi ada resiko harus berlapang dada, diragukan, gak dipercaya, dianggap gak layak. Bahkan kadang-kadang ada yang salah sangka, ini kan yang kemarin salah menafsirkan surat Al-Duha nih katanya. Bukan saya, mirip saya bilang. Jadi artinya saya memang fokus banget sama anak muda. Saya yakin kalian itu adalah masa depan Islam dan masa depan Indonesia yang akan datang. Gak bisa kalian itu merasa bahwa kami mah yang penting having fun, yang penting kami enjoy aja hidup, yang penting cari teman main dan seterusnya, game online. Itu semuanya adalah cara syaitan dan orang-orang yang tidak suka kepada Islam membuat gap generasi, gap generation antara kalian dengan pemimpin-pemimpin dari orang tua kita di masa sekarang. Dibikin gap, lalu kalian disibukkan dengan entertain. Gak apa-apa entertain, karena saya juga entertain. Saya senang banyak jenis olahraga, terutama yang ekstrim-ekstrim. Dulu kan teman-teman lihat saya main skateboard walaupun gak jago, tapi I love skateboarding ya. Bukan I'm skateboarder, bukan. I love skateboarding. I love surfing, main surfing, ke gulung ombak. Sampai ini jari saya ada yang bengkok satu gara-gara main wake surf, ditarik sama boat, terus jatuh nggak dilepas. Akhirnya ketarik sama tali, sampai sekarang jadi agak mirip. Main snowboard di Jepang, di Turki, kalau ke luar negeri pas musim dingin main snowboarding. Wah, ke banting-banting, luka-luka berdarah-darah, tapi kan sedut ya, gaya gitu kan. Free dive, saya senang olahraga, hampir semua olahraga ekstrim itu saya senang walaupun nggak jago, tapi senang aja nikmatin di gulung ombak sampai keseret di bawah ombaknya 3 meter, pas mau take off kehempas, ke gulung, keseret di bawah tuh habis berdarah. Pas sampai di pantai, Ustadz berdarah, wes fry bro, berdarah-darah. Dulu ngalamin lah kayak gitu-gitu. Karena saya pengen nunjukin ke anak muda, kalian gak usah ninggalin hobi kalian untuk hijrah. Karena Islam itu gak sempit. Islam itu ketika kalian udah hijrah, udah masuk masjid, kalian gak jadi kaku, gak fun lagi, tetap fun. Orang saya main, tetapi untuk mendapatkan semua itu tidak perlu menambah dosa. Makanya muncul tagline, banyak main, banyak pahala. Yang terakhir saya main kuda sama memanah, berkuda berapa kali kebanting-banting jatuh. Alhamdulillah nggak diinjak sama kuda. Tapi jatuh sampai akhirnya ototnya sobek, pernah yang akhirnya lama saya nggak main kuda sekitar 1 bulan ya, karena ototnya sobek. Jatuh dari kuda. Ya semuanya aja dilakuin karena senang dengan yang cowok banget gitu kan. Senang gitu. Wah, kuda lah, surfing lah, skateboard lah, snowboarding lah, free dive. Walaupun bisa diving, bisa free dive, tapi saya memilih free dive biar kayak anak sibolan banget gitu. Artinya teman-teman, saya fokus dengan semua elemen anak muda, mulai dari olahraganya, entertainnya. Saya punya Instagram, saya punya TikTok, walaupun TikTok jarang diposting karena Instagram juga udah capek ngasih makan Instagram ya. Feeding Instagram tuh lumayan capek. Setiap hari story apa segala macam, tapi tidak perlu nambah dosa.
Begitu juga dengan kalian main TikTok gak apa-apa, tetapi ya untuk sesuatu yang produktif. Gimana cara menjadikan platform sosial media ini sesuatu yang produktif? Kalau sekedar pagoi doang ngapain sih? Ya. Apa sekarang di TikTok gitu-gitu cewek-cewek apa misalnya ngapain? Pakai filter boleh nggak usah? Boleh sewajarnya, tetapi jangan semua merah gitu kan ya. Pengen merahin bibir jadi semuanya jadi merah misalnya, ya sewajarnya aja, tapi tujuannya adalah biar produktif, bukan sekedar entertain. Sehingga kalau misalnya kalian eksis di bidang itu masing-masing, bakalan Indonesia dan Islam ada di tangan yang sangat layak. Kalian tahu nggak sekarang kenapa muncul krisis di Taiwan? Kalau Ukraina udah tahu lah ya. Sih. Kita tahu lah masalah Ukraina. Terus ada update terakhir kan seminggu ini kan lagi ramai tuh tentang apa sih yang ada di Ukraina yang ditemukan sama URA. Tapi tahu nggak apa yang terjadi di Taiwan? Kenapa Taiwan ini rebutan antara Amerika sama Cina? Kenapa? Karena Taiwan adalah produsen chip nomor 1 di dunia. Chip itu dipakai untuk otaknya teknologi. Kalau fisiknya teknologi yang bikin Jerman, yang bikin Amerika, yang bikin Eropa ya. Tapi giliran otaknya itu yang bikin Taiwan. Mereka nomor 1, 90% produsen chip yang ada di seluruh dunia, mulai dari gadget yang paling kecil sampai pesawat tempur, itu yang produksi Taiwan 90%-nya. Sisanya dibagi-bagi, ada Amerika, ada Cina. Dan yang lebih dahsyat lagi, 2022 Taiwan sudah merilis chip dengan ukuran 5 nanometer. 10 nanometer aja itu berapa kali lipat lebih kecil dari sehelai rambut. 10 nanometer lebih kecil dari sehelai rambut. Sekarang mereka rilis 5 nanometer. Akhir 2022 mereka akan merilis 3 nanometer. 2022 mereka akan merilis 2 nanometer yang kalau ditebarkan di udara, dihirup gak kerasa, tapi masuk chipnya ke dalam pernafasan, rongga-rongga otak kita, sehingga ada semacam transmitter informasi dan kemudian kita dikontrol. Itu bisa terjadi dengan 2 nanometer, dan Taiwan punya itu, Cina nggak punya, Amerika nggak punya. Itu kenapa Taiwan direbutin. Dan itu bukan perang senjata fisik kan? Siapa yang bisa melakukan itu? Kalian, bukan orang-orang tua sekarang. Orang tua sekarang udah nggak ngerti tentang chip. Mereka main Instagram juga udah agak-agak kagok ya. Paling banter mainnya Facebook. Instagram udah jarang, Facebook, YouTube kan rata-rata kan, karena saya bikin mapping gitu ya, orang usia sekian mainnya Facebook, YouTube. Anak muda Facebook juga, tapi lebih eksisnya nggak di Facebook, antara YouTube, TikTok sama Instagram. Instagramnya Reels dan segala macam mereka main. Artinya kalian yang ngerti tentang kayak gitu-gitu, sehingga kalau kalian mau mengangkat izahnya Islam, ambil peran di situ. Ya bukan hanya belajar agama, belajar sains, belajar tentang entrepreneurship, leadership, karena semua itu dibutuhkan. Karena Zaid bin Sabit bukan hanya ahli Quran, tapi juga seorang penterjemah. Sayyidah Aisyah bukan hanya ahli hadis dan fikih, tetapi juga seorang dokter dan penata rias, atau yang bisa make up calon muslimah yang mau menikah. Artinya semua harus kita kuasai teman-teman. Dan Indonesia negara dengan bonus demografi terbesar di dunia. Indonesia itu harusnya 2045 menjadi negara kuat kalau pemudanya dibimbing dengan benar, disupport, dimodalin. Makanya di pesan _trend itu kita lagi merancang sebuah konsep namanya Institut Kreatif buat anak muda. Siapapun yang mau belajar tentang hal-hal kreatif, bukan hanya seni, apapun bisnis kreatif, belajar di sana sambil belajar dakwah, belajar agama. Nanti kalau udah jadi dia magang, kita tunjukin sebuah korporat yang mereka bisa belajar magang di situ. Setelah itu kita modalin, punya usaha sendiri, punya saham sendiri. Pengen nggak di usia 19 tahun udah bisa jadi seorang eksportir? Bisa kan? Bisa nggak 19 tahun jadi eksportir? Ngapain nunggu 35 tahun? Bahkan kurang dari 19 tahun, 17 tahun kalian bisa jadi eksportir kok. Eksportir apa? Salah satu yang lagi naik selain kelapa sawit ya. Kelapa sawit mas saya nggak komen karena ini tempatnya lah. Selain kelapa sawit apa yang lagi naik sekarang? Singkong, ubi kalau bahasa Sumateranya. Di Jawa orangnya menyebutnya singkong. Singkong itu lagi naik-naiknya, dan penghasil singkong nomor 1 di dunia
ada di Indonesia seperti kelapa sawit juga. Dan siapa yang bisa mengekspor? Ya kalian. Tapi kalian gak dikasih kesempatan. Kan harus kuliah dulu, harus ini dulu. Akhirnya lama. Udahlah sambil kuliah, sambil belajar. Kan kalian online terus. Makanya kalau online jangan stalking mantan. Jangan kepoin dia pakai akun palsu. Ngapain? Udahlah pakai online. Itu buat belajar. Makanya tadi TikTok buat belajar, YouTube buat belajar, Instagram buat belajar. Sehingga di usia sekian kalian udah bisa eksis. Di Indonesia penemu-penemu hal-hal yang saintis dari anak muda itu udah mulai tumbuh. Tinggal nanti kalau mungkin pemerintah lagi sibuk dengan urusan yang lain, belum bisa mensupport full kalian, insya Allah masjid akan mensupport kalian. Insya Allah dakwah yang akan mensupport kalian. Sehingga dakwah-dakwah programming harus tumbuh. Nggak boleh lagi dakwah cuma narasi dan taklim, harus programming. Dan pusatnya, mabesnya dakwah, markas besarnya dakwah, masjid. Masjid itu harus menjadi provider peradaban. Bukan sekedar provider ibadah, tapi juga provider peradaban. Dia yang mengoperate peradaban yang ada di sekitarnya. Dan diantara tokoh kekuatan peradaban itu adalah kalian, anak muda, teman-teman. Itu kenapa saya pengen bikin tablik millennials. Nah sekarang, apa hubungannya anak muda dengan Ramadan? Karena Islam sangat memperhatikan tentang anak muda. Sehingga banyak sekali dari konten Islam, Al-Quran, hadis, syariah itu berhubungan dengan anak muda, termasuk Ramadan. Ramadan bisa dikatakan adalah bulan tarbiyah pemuda. Syahrul tarbiyatir rijal wa tarbiyatis syabab. Bulan tarbiyahnya anak muda, Ramadan. Kok bisa Ustaz bilang Ramadan itu bulan tarbiyah anak muda? Apa hubungan Ramadan dengan anak muda? Mungkin teman-teman masih ingat dengan sebuah hadis ya. Ini hadis saya bacakan, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija." Hadis muttafaqun alaih. Wahai para pemuda, kata Nabi. Kalau Nabi memanggil, biasanya ini dalam sebuah crowd event. Crowd event Nabi itu apa? 1. Khutbah Jumat, 2. Idul Fitri, 3. Idul Adha, ya. Itu crowd eventnya Nabi. Ketika Nabi mengatakan ya ma'syarasy syabab, wahai ma'syara itu bukan hanya para, tetapi pemimpin. Ya ma'syarasy syabab. Jadi Nabi itu menganggap kalian itu pemimpin. Semua yang ada di depan saya ini adalah calon-calon pemimpin, sehingga panggilannya bukan ya ayyuhas syabab, ya ma'syarasy syabab, wahai tokoh-tokoh, wahai pemimpin-pemimpin anak muda. Man istata'a minkumul ba'ah. Kalau kalian udah mampu menikah, udah mampu secara finansial, berarti di sini Nabi memotivasi supaya anak muda cepat-cepat mampu secara finansial. Biar apa? Biar apa? Biar cepat nikah. Jadi nikah itu bukan usia standar punya SIM dan KTP. Kalau dalam Islam, usia menikah itu usia mampu. Usia mampu itu kapan? Ketika dia sudah mandiri. Kalau dia udah mandiri, berarti dia udah punya tanggung jawab secara emosional dan mental. Dia udah siap untuk mendapatkan istri dan keluarga. Karena kemampuan itu bukan dalam arti saya ada warisan banyak, itu bukan mampu. Kalimat ba'ah bukan ghani, bukan kaya, bukan ahlul irs yang banyak warisan, bukan. Kalimat ba'ah artinya dia punya kemampuan karena udah mandiri, punya usaha sendiri. Ustaz, usaha saya nggak ada legal kayak PT atau apa. Kan sekarang banyak usaha-usaha yang secara online ya. Yang penting jangan flexing. Banyak juga yang mampu tapi flexing. Wah, punya mobil mewah, punya rumah apa segala macam, penghasilan ini murah banget misalnya kan ya. Nggak tahu kalau yang ada kasus-kasus sekarang karena kan belum diadili kan. Tetapi kan yang kayak gitu-gitu banyak kan. Jangan flexing. Apa arti flexing? Pamer. Padahal nggak gitu-gitu amat sih.
yang no fake lah, yang real aja. Insya Allah saya punya penghasilan. Saya punya anak muda yang saya kenal usianya 21 tahun. Penghasilannya setiap bulan itu 80 sampai 100 juta. 21 tahun dengan bermodalkan sosial media dan bukan menjual sesuatu yang haram. Dia halal. Dia karena seorang copywriter. Kan sekarang copywriter, video editor, konten kreator, apalagi kayak gitu-gitu kan lagi naik daun tuh. Kenapa nggak belajar? Sekarang kamera trik dengan hanya pakai handphone aja kalian udah bisa bikin konten-konten yang keren kan? Ya. Artinya kalau kalian sudah mampu, udah mandiri, itu anjuran Nabi. Kenapa? Biar kalian bisa fokus untuk berkontribusi bagi peradaban, nggak fokus lagi dengan galau. Soalnya orang kalau belum nikah kan kayak galau ya, antara apa misalnya insomnia, overthinking ya. Akhirnya nggak bisa tidur, keseringan insomnia yang overthinking. Jadinya nggak normal kehidupannya. Padahal normalnya itu dia pagi-pagi itu udah kreatif, udah produktif. Apa istilahnya? Morning person. Artinya kenapa Nabi memotivasi anak muda cepat nikah? Biar dia bisa fokus berkontribusi buat peradaban, buat dakwah, buat agama, buat bangsa. Nggak mikirin lagi hal-hal yang galau tadi. Udah selesai bab itu. Tapi gimana cara dia bisa nikah muda? Nggak bisa asal dapat calon, udah nikah aja, nanti gimana nanti? Jangan, kata Nabi, harus mandiri dulu. Harus belajar untuk mandiri. Harus punya kemampuan secara finansial, mental, emosional. Udah mandiri, karena orang biasanya kalau udah mandiri, udah punya produktivitas finansial, biasanya mentalnya udah teruji tuh. Udah pernah jatuh bangun, udah pernah dihina orang dan dia survive, sehingga orang kayak gitu udah layak menjadi suami. Wahai syabab, kalau kalian udah punya kemampuan dan mandiri, maka segeralah menikah, kata Nabi. Kenapa? Karena menikah itu, kata Nabi, bisa membuat seseorang itu bisa menjaga diri. Aghaddu lil basar, ahsanu lil faraj, menjaga dirinya sehingga nggak terjerumus kepada hal-hal yang sia-sia dan dosa. Tapi kalau nggak mampu gimana? Kan nggak semua orang yang beruntung, mungkin bukan beruntung ya, yang mampu lah ibaratnya. Karena keberuntungan semua dapat peluang yang sama. Tinggal kita mau mengambil peluang itu atau enggak. Nggak semua orang punya kondisi yang sama. Usia sekian udah mampu, usia sekian sudah mandiri. Kalau nggak mandiri, nggak mampu gimana Ustaz? Gimana Rasulullah? Kata Nabi, kalau kalian belum bisa, lam yastati' fa alaihi bisawm, hendaklah dia berpuasa. Ternyata puasa, dan tidak ada puasa yang lebih baik daripada puasa Ramadan. Maka ternyata Ramadan itu adalah tarbiyatus syabab, tarbiyah buat para pemuda. Supaya apa puasa itu menjadi tarbiyah? Tarbiyah untuk supaya pemuda itu menjaga iffah, menjaga kehormatan. Supaya pemuda itu bisa menjaga amarah. Karena pemuda itu secara emosionalnya tuh masih naik turun, masih labil. Dia semangatnya bisa semangat banget, tapi kalau lagi drop tuh drop banget. Dan sekarang lagi marak dengan kasus-kasus apa? Mental illness. Banyak banget kasus mental illness, mulai dari bipolar sampai skizofrenia sampai macam-macam nama-nama baru bermunculan dengan orang yang berpenyakit mental. Kenapa? Tadi karena dia nggak stabil, dan menstabilkan emosionalnya dilakukan dengan tarbiyah Ramadan, yaitu salah satunya ibadah puasa. Jadi puasa Ramadan ini adalah bulannya pemuda. Coba teman-teman nanti ketika masuk Ramadan, jadikan Ramadan itu sebagai bulan latihan mengendalikan emosi. Karena kata Nabi, kalau kalian berpuasa, nah kan Nabi bilang asyamu junnah, puasa itu kan perisai, menjaga kita kan ya. Sehingga kalau kalian berpuasa, fala yanfus wala yajhal, janganlah dia mencela, janganlah dia bertengkar. Biasanya bulan Ramadan itu kita
akan belajar lebih mengendalikan diri. Kenapa? Karena kalau kita nggak mengendalikan diri, puasa kita batal. Lagi puasa apa? Salty. Lagi puasa bawel. Lagi puasa head speech. Lagi puasa komen-komen dengan mencela. Sekarang kan orang mencela lewat komen gampang banget ya. Keluar nama hewan, disebut binatang dan seterusnya, kan gampang tuh. Nah, di bulan Ramadan kita belajar menjadi smart netizen. Jangan cuma smartphone, tapi harus juga smart netizen. Kita menjadi netizen yang cerdas, yang berpendidikan, yang elegan, sehingga kita nggak komen sesuatu tuh tanpa pertanggungjawaban. Pernah dulu tuh ada kasus yang agak konyol sih. Pas lagi ada musibah kapal selam tenggelam ya. Terus kan ada korban tuh. Nah, tiba-tiba ada yang komen ya. Apa gitu kalimat-kalimat hewan apa segala macam, terus dia mengkomentari istri yang ditinggalkan, kan suka ada yang gitu kan. Ternyata pas dicari tahu ketika ketangkap, orangnya tuh komen asal aja, saya baru pulang dari kebun katanya. Saya baru pulang dari kebun, ngelihat lagi ramai, saya komen aja. Dia bukan pemain sosmed aslinya, sesekali doang pegang sosmed, cuman pas dia buka di browsingnya keluar, karena kan lagi viral, biasanya keluar di browser tuh, di browsernya keluar, pas lihat, komen aja, nggak mikirin efek, tiba-tiba dijemput sama aparat besoknya. Dia juga bingung, salah saya apa, ini komen kamu yang salah nih, melanggar undang-undang ITE. Itu banyak loh yang karena nggak kenal dengan pemilik akun, karena nggak ada tanggung jawab secara moral, komen aja asal. Nah, Ramadan mendidik kita untuk lebih hati-hati dalam bersikap. La yarfus wa la yajhal. Jangan mencela, jangan bertengkar, jangan berdebat di bulan Ramadan. Itulah yang membuat anak muda terlatih selama Ramadan. Oh, saya harus jadi smart netizen. Kalau komen tuh harus jadi smart netizen itu gini, kalau dapat info itu jangan langsung direspon, riset dulu dong. Biasakan memiliki analytical thinking. Ya, ini pembahasan ini dakwah atau apa sih? Karena jarang dibahas di masjid. Saya agak merasa sedih, kenapa sih masjid hanya membahas hal-hal yang sifatnya motivasi? Coba ajarkan juga how to-nya, supaya living-nya atau cara hidup kita itu lebih Islamik. Biasakan analytical thinking. Apa itu analytical thinking? Menelaah dulu sebelum kita mengomentari sesuatu. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran itu diajarin loh analytical thinking. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita yang belum jelas kebenarannya, cari tahu dulu kejelasannya. Kan gitu ya? Itu namanya analytical thinking, belajar menganalisa informasi, ditelaah dulu, jangan ujuk-ujuk kok komen, jangan langsung replay, jangan asal repost, jangan asal broadcast, apalagi di grup WA tuh, grup keluarga, grup masjid, akhirnya keluarga isinya cuma 5, grupnya ada 5. Masing-masing jadi admin, capek grup yang bareng-bareng. Atau mungkin satu geng nih, bersepuluh, tapi grupnya sepi, yang ramai di grup sebelah 9 orang, cuma 1 orang doang nggak dimasukin. Kan banyak tuh cerita-cerita kayak gitu. Kenapa? Karena nggak kondusif suasana grupnya. Soalnya kita nggak analytical thinking, nggak menganalisa dulu berita. Saya juga pernah terjebak sih kayak gitu. Karena saya mungkin kebawa emosi juga pas lihat berita, komen, ternyata pas diteliti lagi, oh nggak gitu, oh itu udah di-cut-cut, oh itu videonya itu udah diedit, lalu dibikin efek, jadilah sebuah kesan yang berbeda. Jadilah pemuda yang berperadaban, pemuda elegan, pemuda Islam yang bertanggung jawab, pemuda ilmiah, pemuda argumentatif, bukan pemuda yang reaktif. Karena Al-Quran mengajarkan kita untuk lebih ilmiah dan bertanggung jawab. Kalau datang sebuah informasi, jangan kalian percaya dulu. Fatabayyanu tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian mengira hal itu sepele, padahal di sisi Allah itu adalah sesuatu yang besar. Apa yang dianggap sepele? Ifkun, berita bohong. Hadithul ifki, berita pembicaraan yang tidak jelas kebenarannya. Tasabunahu hayyinan, kalian merasa itu masalah sepele.
sepele. Wa huwa indallahi azim, padahal itu di sisi Allah perkara yang besar. Menyangkut nama baik orang lain, menyangkut harga diri, menyangkut fitnah dan seterusnya. Bahkan ada yang sampai kena mental, mau bunuh diri gara-gara komen netizen tuh. Dia dibully di sosial media. Karena pembulian itu nggak hanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari sekarang. Bulian di sosial media mempengaruhi mental orang lain. Kita tanggung jawab nggak kalau nanti orangnya sampai drop? Itu sama dengan menyedihkan kaum muslimin. Padahal hadis Nabi, ayul a'mal ahabbu ilallah ya Rasulullah, amal apa yang Allah paling suka? Kata Nabi, sururun tudkhiluhu fi qalbi mu'min, menyenangkan hati orang lain. Itulah amal yang Allah suka. Berarti amal yang paling Allah benci, menyedihkan hati orang lain. Jadi bulan Ramadan, teman-teman, harus jadi healing yang mengobati hal-hal yang tadi negatif dalam diri kita. Jadikan Ramadan tarbiyatus syabab, minimal dengan 2 hadis tadi. Pertama hadis fa'alaihi bisawm fa innahu lahu wijah, dan yang kedua asyamu junnah. Kalau nggak bisa menikah, yuk kita puasa. Datang Ramadan, jadikan bulan untuk menahan diri, hawa nafsu, emosi, marah. Jadikan puasa itu sebagai penghalang. Saya nggak jadi marah. Ada kisah yang menakjubkan, mungkin 5 menit lagi ya, tentang marah tapi dilawan dengan puasa, yaitu kisah Sayyidah Maryam. Ketika Sayyidah Maryam melahirkan putranya dan dia nggak punya suami, Allah takdirkan punya putra tapi tidak punya suami, dan dia tidak disentuh oleh laki-laki karena dia perawan yang suci. Muncul fitnah dan viral, trending topik di Twitter, di Instagram, di TikTok, di YouTube, di Facebook, dengan segala segmennya. Ini analogi ya, di pasar, di gang-gang, di jalan-jalan, di nadi itu tempat orang olahraga, di musafir viral. Dari semua sosial media yang ada waktu itu viral bahwa anaknya Imron, yang terkenal, Imron kan seorang yang terkenal karena dia masih keluarganya Zakaria. Anaknya Imron melakukan zina dan hamil di luar nikah, viral. Fitnah terhadap Sayyidah Maryam. Sehingga ketika Sayyidah Maryam kembali ke Palestina, ke Baitul Maqdis, ke Al-Aqsa, maka Sayyidah Maryam itu dihadang sama penduduk Aqsa. Pokoknya kami nggak mau negeri kami tercemar gara-gara perempuan yang hina. Pokoknya kami nggak mau negeri kami dimasuki oleh ahli dosa, ahli zina, ahli maksiat. Pokoknya negeri kami adalah negeri para nabi, nggak menerima perempuan yang kotor, dan berbagai macam lagi fitnah. Sehingga Sayyidah Maryam tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis. Sedih Sayyidah Maryam, pengen bela diri, pengen mendebat mereka, pengen menghujat mereka, pengen dibalikin. Emangnya kalian suci? Kalian kan yang membunuh para nabi, kalian kan yang mengusir para nabi, kalian kan yang memusuhi para nabi. Pengen digituin sama Sayyidah Aisyah. Tapi kemudian Allah berfirman, fa imma tarayinna minal bashari ahada, kalau kamu ketemu mereka, faquli inni nazartu lirrahmani sawma, katakan hari ini aku sudah berjanji untuk puasa. Falan ukallimal yawma insiya, sehingga aku tidak akan berdebat dengan siapa-siapa. Cara Allah menahan emosi Sayyidah Maryam dengan menyuruh Sayyidah Maryam berpuasa. Sehingga dengan Sayyidah Maryam berpuasa, Sayyidah Maryam gak mau berdebat dengan siapapun. Kenapa? Kalau ada orang yang ingin mendebatmu atau bertengkar dengan engkau, maka katakanlah inni shaim, saya lagi puasa, kata Nabi. Sehingga terapi puasa ini benar-benar menjadi junnah, menjadi pelindung bagi kita dari emosi, dari marah, dari hal-hal yang tidak baik. Akhirnya Sayyidah Maryam mengatakan, inni nadartu lirrahmani sawma, aku sudah bernazar atau berjanji ingin puasa. Hari ini aku puasa nih. Falan ukallimal yawma insiya,
siapa-siapa. Orang Bani Israel yang mancing. Ya Maryam, qad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, kamu itu perempuan yang melakukan dosa besar. Ya ukhta Harun, wahai saudari Harun, maka abuki imra'asaw, ayah kamu itu bukan laki-laki yang pendosa. Wa ma kanat ummuki baghiya, ibu kamu juga bukan perempuan yang pendosa. Ayah ibunya dibawa-bawa, keluarga besarnya dibawa-bawa, nama keluarganya yang baik yaitu Zakaria dibawa-bawa, hampir kepancing. Tetapi ya udah deh, aku lagi puasa, aku nggak mau komen. Ya udah deh, aku lagi puasa, aku nggak akan replay komen. Ya udah deh, aku lagi puasa, aku nggak akan repost, aku nggak mau rame. Akhirnya fa'asyarat ilaih, cuma ngasih isyarat, tidak berdebat. Itu terapi ibadah puasa. Makanya Ramadan adalah syahrul tarbiyatis syabab, bulan tarbiyahnya anak muda, bulan healing kalau bahasa anak muda sekarang. Mudah-mudahan kita bisa tahu apa yang kita akan dapatkan dan kita pengen cari di bulan Ramadan, sehingga mulai Ramadan tahun ini tidak ada lagi anak-anak muda yang udah duduk di masjid, yang udah ngaji masih suka julid di sosmed. Udah ngaji masih galak dan arogan. Udah ngaji masih aja debat tentang sholat tarawih itu 11 apa 23. Dan selesai-selesai debatnya. Udah ngaji masih debat tentang imsak itu 10 menit sebelum azan subuh atau azan subuh. Udah ngaji masih aja mikirin tentang kunut itu perlu atau enggak. Udah ngaji masih aja ribut tentang masalah mauludan, Isra Mi'raj dan seterusnya. Gak usah diributin, tinggal kita memilih mana pendapat yang kita akan ambil dan hargai pendapat yang kita tidak ambil, karena semuanya juga ada pendapat ulama dan ada hadis dan dalilnya. Gak ada lagi julid di sosial media. Sesama kaum muslimin gak ada lagi yang menghakimi ahli neraka. Kami doang yang masuk surga, kalian semuanya neraka. Gak ada lagi yang kayak gitu-gitu. Kalau kita dipancing, biasanya bukan dari kita nih, kitanya dipancing nih di sosmed, kita posting dipancing kan, katakan ini soim, saya lagi puasa, nanti aja bulan Syawal. Enggak, maksudnya ini lagi bulan Ramadan, saya lagi belajar nahan diri. Mudah-mudahan setelah ini seterusnya saya mampu menahan diri. Itu aja. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Kita Ustaz Ataki untuk luar biasa ini. Ada privilege mengenai kita sebagai anak muda ya. Saya juga mantan anak SMP juga, sama seperti itu semuanya. Dan juga ini sebagai Ramadan sebagai healing, dan anak muda tuh dimention banget ya sebagai sebagai ajang tarbiyah untuk kita memperbaiki diri. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal. Masya Allah, luar biasa Bapak ya. Luar biasa ini bapaknya teman-teman Dumai ya. Bapak selamat datang di Dumai Bapak ya. Berbalik ya. Saya kan luar biasa selamat datang. Terima kasih sudah hadir Bapak. Barakallahu fiikum, setelah lahir sudah menyempatkan bertemu dengan masyarakat Dumai ini, terutama anak muda yang luar biasa sekali semangat untuk datang ke masjid. Terima kasih Bapak Haji Faisal ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi saya sudah beri kesempatan. Mana yang mau nanya? Oh, boleh silakan kita langsung sini. Ya, boleh saya ya. Boleh kita sampaikan ya. Saya akan pilih pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Izinnya Ustaz ya. Nah, ini. Assalamualaikum Pak Ustaz, dari seseorang ya. Waalaikumsalam. Soalnya namanya nggak ada. Oke. Tadi kan Pak Ustaz kan bilang jangan tinggalkan hobi. Saya itu hobinya bermain game, Ustaz. Jadi pertanyaannya, apakah boleh tetap bermain game atau bagaimana? Mungkin Ustaz boleh penjelasannya. Saya banyak mendengar cerita inspiratif dari anak-anak muda yang kemudian menjadi hacker, menjadi seorang programmer di digital ya pastinya. Itu beberapa dari mereka itu berawal dari gamers loh, mereka pemain game. Jadi dari bikin main game, lama-lama dia kayak gak puas kok, gampang banget sih menangnya, gua bikin lebih susah deh nih. Akhirnya ditambah-tambahin, di otak-atik, sampai akhirnya dia menjadi programmer. Lalu
program yang dia udah buat itu dijual ke iOS, dijual ke Android, dijual ke iPhone, dijual ke Google. Akhirnya dia menjadi orang yang lumayan crazy rich. Itu ada di Indonesia, ada di luar negeri ada. Artinya apa? Saya nggak mau, saya paling nggak suka ya seseorang mengeluarkan fatwa itu secara general. Saya kurang cocok. Kalau saya tuh nggak mau mengeneralisir satu masalah. Haram game nggak bisa, nggak semuanya. Lihat dulu nih, dia main game itu buat apa? Kalau dia main game itu bagian dari cara dia memahami program, tapi harus jujur ya. Lagi ngapain? Lagi main program. Itu lagi nge-game, PUBG atau apa gitu kan? Kalau misalnya mau main game, coba kalian mencari games yang benar-benar melatih kemampuan berpikir, kecepatan dalam bereaksi segala macam, dan jangan berhenti di game orang. Harus ada rasa nggak puas. Saya mau bikin sendiri nih. Sekarang kan game versi Islam belum banyak nih. Nggak tahu udah ada atau belum. Kayaknya masih langka banget lah. Game versi Islam, dimana anak kecil itu bisa mengenal Nabi lewat game. Udah ada belum? Belum ada kan? Tinggal kalian pikirin gimana caranya anak kecil dia kalau pegang gadget, gamenya tuh udah game tentang kisah Nabi, game tentang Islam, game tentang rukun iman, rukun Islam atau apapun itu. Ketika dia dapat rewardnya itu misalnya reward yang positif, tanpa dia sadar anak kecil itu sedang belajar tapi sambil bermain. Game itu kan artinya bermain kan? Bikinlah permainan digital yang membuat anak kecil tanpa sadar lagi belajar. Kan bisa aja. Makanya nggak bisa digeneralisir semua game haram, nggak bisa. Karena game secara definitif permainan. Tapi permainan itu ada yang positif, ada yang negatif. Walaupun banyak yang terjerumus kepada yang negatif. Makanya saya lebih senang mengajak, yuk kita yang ke positifnya deh. Jadilah programmer dengan kalian nge-game. Jadilah seorang ahli cyber dengan nge-game, supaya kalian bisa menjadi orang yang punya peran dalam peradaban Islam dari Indonesia. Harus jadi kayak gitu. Yang saya cerita tadi di Taiwan kan juga anak-anak muda yang senang dengan hal-hal yang sifatnya scientific, bisa digital, bisa lebih ke sains alam dan seterusnya. Pokoknya salurkan hobi kalian kepada yang produktif. Itu kata kuncinya. Salurkan hobi kalian kepada yang produktif. Jangan konsumtif. Gara-gara nge-game ngutang. Gara-gara nge-game nyuri uang orang tua. Itu kan konsumtif dan negatif kan ya. Salurkan hobi kalian apapun itu selama nggak melanggar syariah kepada yang produktif. Arti produktif itu apa? Ada karya yang pertama. Ada kan karya? Apa karya kalian di situ? Yang kedua, ada hal yang bisa meringankan orang lain, menciptakan lapangan kerja, ngasih nafkah kepada adik-adik atau kepada anak yatim, walaupun cuma 100.000, 50.000, tetapi ketika kalian bisa bersedekah, coba yang pernah berkorban dengan uangnya sendiri di usia belasan tahun, ada nggak? Oh ada banyak, cuma ikhlas. Gak mau pamer ya. Tawadu ikhlas ya. Oke, saya semua di sini sudah pernah berkorban. Tapi pertanyaannya, pernah nggak berkorban di usia 12 tahun dan uang sendiri? Belum kan? 13 tahun? 17 tahun? 20 tahun? Sekarang berapa usia rata-rata? 20 tahun. Boleh nggak kalau di sebelum usia 25 tahun kalian udah bisa berkorban sapi? Sebelum 25 tahun kalian udah bisa berkorban sapi dengan bukan dari orang tua sendiri. Apakah dengan menabung? Karena itu uang kita setelah jadi jajan kan? Atau mungkin kalian produktif secara karir kalian sehingga kalian bisa menabung dari hasil uang kalian itu sehingga kalian bisa berkorban sapi. Kalian bisa punya panti asuhan sendiri. Pengen nggak di usia 20 tahun, 25 tahun atau bahkan sebelum 20 tahun kalian punya panti asuhan sendiri? Ada 100 anak yatim kalian yang nafkahin. Ngapain nunggu 40 tahun? Itu artinya salurkan hobi kalian secara produktif. Ada teman saya yang atlet surfing. Ya udah hobi dia surfing, tapi dia ikut lomba surfing, dia ikut kompetisi. Ketika dia juara dia sedekah. Ada teman saya senangnya volley, ya udah dia ikut lomba volley. Apapun hobi kalian,
salurkan itu secara produktif, lalu produktivitas kalian jadikan itu sebagai amal solih di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau masalah game. Masya Allah, barakallahu untuk jawabannya Ustaz Nanang ya. Jadi sudah semakin jelas ya. Yang penting tadi insight-nya adalah kita harus produktif dan juga pastinya harus bisa ya tidak mengganggu ibadah kita juga. Betul, pastinya ya. Luar biasa, Masya Allah ya. Dan ini selanjutnya masih ada waktu di sini Ustaz ya. Ini dari siapa dulu ya kita ya? Dari ex istri yang sangat galau. Penasaran pertanyaannya seperti apa? Ini siapa? Lydia bukan? Bukan bukan. Kinan bukan? Ya Allah ya. Penasaran pertanyaannya Ustaz ya? Oke. Ini Ustaz, bismillah. Mohon maaf, ingin bertanya. Ada seorang suami dan istri, mereka berusaha untuk bercerai di usia pernikahan baru 8 bulan dikarenakan KDRT. Setelah akta cerai terbit, suami ini datang lagi kepada istrinya, tapi sang istri karena sikap yang belum berubah, bagaimana cara memantapkan hati untuk menerima kembali? Apa doa untuk hatinya yang sangat keras? Ya. Mohon penjelasan. Langsung ke solusi aja ya. Pertama, si cowok itu suruh ngaji. Sebelum balik ngaji dulu. Karena kalau dia balik belum ngaji, belum hijrah, belum merasa bersalah, belum mau berubah dan belum menunjukkan perubahan itu secara konsisten, kayaknya jangan dulu. Kenapa? Nabi juga melarang perempuan menikah dengan laki-laki yang kasar. Nabi itu melarang perempuan menikah dengan laki-laki yang kasar. Karena pernah datang seorang perempuan kepada Nabi dan galau. Soalnya ada 2 cowok ngelamar dia nih. Dia galau milih yang mana atau nggak milih dua-duanya. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya dilamar oleh fulan dan fulan. Apa pendapat engkau ya Rasul? Kata Nabi, fulan yang pertama itu dia adalah laki-laki yang kikir. Dia kalau ngasih nafkah ke istrinya itu irit banget. Alhamdulillah di Riau kalau nggak salah minyak goreng normal ya. Kita di Pulau Jawa susah banget tuh nyari minyak goreng. Saya aja kemarin ke Perawang, ada kakak saya di Perawang ya. Pas saya datang dia ngegoreng goreng makanan yang cemilan gitu, gorengan. Saya bilang, kok boros banget sih pakai minyak goreng? Emang kenapa? Loh, bukannya minyak goreng lagi susah? Enggak, di sini saya cuma 25.000, 27.000. Wah, di kita 80.000 1 liternya. Jadi susah banget gitu kan. Nah, suami udahlah minyak goreng mahal, nafkah nggak naikin gitu. Wah, gimana, terserah mama lah, nggak usah goreng, rebus aja pakai air atau apa. Nah, ini ada tipe suami yang kikir. Terus idealnya gimana? Kasih ATM-nya. Terserah mereka mau gesek berapa. Kan limitnya ada di kita ya. Gesek-gesek aja, tapi kan ada limitnya. Yang jelas seorang suami yang baik itu adalah yang paling sayang dan paham tentang kondisi istrinya. Itu yang pertama. Nabi tidak merekomendasikan suami pelit. Yang kedua, kata Nabi, dia sering mengangkat tongkatnya. Arti mengangkat tongkat suka mukul. Mengangkat tongkat itu artinya suka mukul. Dan Nabi juga tidak merekomendasikan laki-laki yang kasar, suka memukul istri, sehingga akhirnya dua-duanya ditolak. Ini menunjukkan bahwa KDRT dalam Islam itu bahkan dibenci oleh Rasulullah SAW, dan Nabi menyuruh untuk perempuan menahan diri, tidak menerima kedatangan laki-laki yang kasar sampai dia berubah. Makanya dalam kasus yang tadi, tunggulah dia sampai berubah. Kalau dia memang serius dan pengen balikan, berubah dulu dong. Jangan seenaknya mukul, cerai, balik lagi ya. Berubah dulu, suruh ngaji. Nanti lihat perkembangan dia, bisa nanya ke lingkungan dia udah berubah belum sekarang. Setelah 6 bulan, setahun, biasanya udah kelihatan konsistensinya. Oke, bisa dipertimbangkan. Sambil didoain, semoga dia dapat hidayah, semoga dia dilembutkan hatinya, diperbaiki akhlaknya. Karena semua orang pernah salah dan semua orang punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi kalau belum, dia harus mengambil konsekuensi untuk belajar dan memperbaiki diri itu. Gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ini karena mohon maaf ya buat teman Jumai, karena waktu juga. Ini kita hanya punya waktu 2 pertanyaan saja Ustaz, yang kita akan akhiri sesi ini pastinya dengan guru kita Ustaz Anataki Tabib Milenial yang akan menyampaikan doa muhasabah untuk menutup rangkaian acara
Tampilnya yang langsung dari Masjid Baitur Rahman Kota Bandung. Kami persilakan Bunda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Duhai Allah, segala puji dan syukur kepada Engkau atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Dengan nikmat usia yang Engkau berikan, dengan nikmat kesehatan, dan nikmat iman dan Islam di dalam hati kami, saat ini kami sudah berada di paruh pertama dari bulan Sya'ban. Sebentar lagi kami akan memasuki bulan suci Ramadan. Duhai Allah, berkahilah Sya'ban kami, ya Allah. Penuhilah Sya'ban kami dengan amal-amal solih, dengan ibadah-ibadah yang Engkau sukai. Jadikanlah Sya'ban kami sebagai persiapan dan pembekalan diri kami sebelum kami bertemu dengan bulan istimewa Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkahilah Sya'ban kami. Jadikanlah sisa-sisa hari di bulan yang mulia ini, bulan Sya'ban, sebagai hari-hari yang penuh dengan amal salih. Dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan, ya Allah. Duhai Allah, sudah 2 tahun masjid kami sepi di bulan Ramadan. Sudah 2 tahun kami tidak mendengar tadarus dari masjid-masjid kami setelah tarawih di bulan Ramadan. Sudah 2 tahun kami tidak bisa beritikaf dan qiyam di bulan Ramadan. Sehingga kami rindu dengan suasana-suasana yang syahdu, suasana syiar-syiar Islam sebelum musibah pandemi ini melanda negeri kami, ya Allah. Maka jadikanlah bulan Ramadan tahun ini kami bisa kembali mendengar suara tadarus-tadarus dari pemuda-pemuda kami dari suara masjid. Kami bisa mendengar bacaan Al-Quran dari orang-orang yang soleh di masjid-masjid kami. Kami bisa tarawih berjamaah di masjid. Kami bisa iktikaf di 10 malam terakhir dan melakukan ibadah qiyamul lail dan mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan kami di dalam masjid. Jadikanlah tahun ini Ramadan kami Ramadan yang semarak dengan kebaikan dan amal soleh. Mulai dari sahurnya, berbukanya, tarawihnya, bahkan kami bisa melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama dengan orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, hiasilah menara-menara masjid kami dengan suara azan yang indah. Hiasilah mihrab-mihrab kami dengan bacaan-bacaan imam yang syahdu dan merdu. Hiasilah sof-sof pertama kami dengan pemuda-pemuda yang taat. Hiasilah barisan paling belakang kami dengan perempuan-perempuan yang berhijab. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada pemuda Indonesia, sebagaimana kebaikan yang Engkau berikan kepada pemuda di zaman Nabi dan para sahabat. Di antara mereka ada yang sudah mengambil beban umat di usia 13 tahun, usia 16 tahun, 19 tahun, 21 tahun. Itulah usia pemuda-pemuda kami hari ini, ya Allah, yang hari ini sedang hadir di Masjid Baitur Rahman ini, ya Allah. Jadikanlah mereka semua pemuda-pemuda yang mengambil beban agama dan bangsa, yang menjadikan negaranya, Islamnya sebagai negara yang adil dan Islam yang eksis di seluruh dunia. Rahmatan lil alamin. Tuntunlah kami para pemuda, ya Allah, untuk menemukan jalan hidup kami,
untuk memahami potensi yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, lalu menggali dan mengembangkan potensi itu agar kami bisa menjadikan diri kami wakaf di jalan-Mu ya Allah. Kami ingin mewakafkan diri kami, potensi kami, waktu dan hidup kami di jalan-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami mewakafkan hidup kami hanya untuk dunia siang dan malam ya Allah. Jangan biarkan kami mewakafkan hidup kami, keringat kami, air mata kami, keluh kesah kami seutuhnya hanya untuk urusan dunia saja ya Allah. Bimbing kami agar kami bisa mewakafkan diri kami di jalan Engkau juga ya Allah. Sebagaimana Nabi telah mewakafkan sisa usianya di jalan-Mu, para sahabat mewakafkan seluruh hidupnya di jalan-Mu, Uqbah bin Nafi mewakafkan 31 tahun usianya di jalan-Mu. Hampir seluruh usianya dia habiskan untuk membela agama-Mu. Beri bimbingan dan petunjuk kepada kami seperti itu ya Allah. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang tadi kita sampaikan. Semoga teman-teman di Dumai yang ada di Masjid Baitur Rahman khususnya hari ini menjadi Usamah bin Zaid masa depan, menjadi Zaid bin Sabit masa depan, menjadi Abdurrahman Ad-Dakhil masa depan, menjadi Muhammad Al-Fatih di masa depan untuk Islam dan Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.